Alif Lam Mim. Allah lebih tahu apa yang dimaksudkan. Buku itu Quran, isi di dalamnya tidak diragukan. Dukung dakwah ISMI dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Ibu, hari ini kita jumpa lagi. Dalam jumpa kita kali ini mudah-mudahan kita bisa menambahkan keyakinan di dalam hati ini dan ketakwaan juga di dalam hati ini terhadap ketuhanan kita yang hanya menyembah kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Cerita hari ini adalah tentang sapi betina. Kita akan berbincang tentang dongeng masa lalu yang harus kita jadikan pedoman buat masa kini dan masa depan. Tentang sebuah kisah makhluk yang istimewa, binatang ternak yang diistimewakan oleh Allah, disebutkan namanya, salah satunya adalah sapi betina. Al-Baqarah. Hari ini kita akan meneliti mengapa surat Al-Baqarah itu dinamai surat Al-Baqarah. Mengapa surat kedua itu dinamai surat Al-Baqarah dan diambil dari mana kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di zamannya Nabi Musa alaihi salam, terjadi sebuah peristiwa besar, terbunuhnya saudagar kaya. Jenazahnya ditemukan di desa tetangga. Terjadilah perdebatan saling menuduh siapakah sebenarnya sang pembunuh. Akhirnya kaum Nabi Musa berkeputusan untuk membawa kasus itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ditanyakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, di tengah-tengah kami tengah terjadi sebuah peristiwa misterius, yaitu terbunuhnya seorang saudagar kaya yang tidak memiliki sanak famili. Saudagar kaya ini tidak memiliki sanak saudara dan terbunuhnya ditemukan jenazahnya di desa tetangga. Kisruhlah ibarat Bu Ismi terbunuh warga blok C3, jenazahnya ditemukan di blok G. Tentu akan menjadikan permasalahan. Warga C3 menganggap Bu Ismi dibunuh oleh warga blok G. Begitu betul Bu ya? Warga blok G tentu tidak mau dituduh menjadi pembunuh. Begitu pula warga kampung itu Ibu. Mereka tidak mau dituduh menjadi pembunuh. Sementara warga yang ada di tempat ditemukannya jenazah, mereka ingin mencari jawaban siapakah yang sebenarnya sudah membunuh. Akhirnya kaum Nabi Musa menghadap kepada Nabi Musa dan bertanya, tolong berikan jawaban. Tanyakan kepada Allah supaya kami segera menemukan jawaban atas terbunuhnya saudagar kaya ini. Siapakah yang sebenar-benarnya sudah membunuhnya? Saya bercerita, padahal saya tidak hidup di zaman itu. Saya berani bercerita karena saya mencuplik dari pesan-pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Kita mulai kisah ini dari surat Al-Baqarah ayat ke-67. Mangga yang bawa Quran dibuka, disimak, khawatir saya salah. Ketika kaumnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Musa menjawab setelah mendapatkan pesan dari Allah. Wa idh qala Musa liqaumihi, wa idh, dan ketika qala sudah berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, untuk kaumnya yang sudah bertanya. Qala, Nabi Musa berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, angtadbahu, supaya kalian menyembelih baqarah, sapi betina. Lalu apa kata kaumnya? Mohon perhatikan, kaumnya bertanya, tolong tanyakan kepada Allah. Begitu dapat jawaban, kalau bertanya
bertanya kepada Nabi Musa, tandanya ia percaya. Tandanya mereka percaya bahwa Nabi Musa bisa memberikan jawaban dari Allah. Betul begitu Ibu? Tapi lihat reaksinya, kaum Nabi Musa lupa diri. Ongkoh bertanya, begitu dapat jawaban, responnya tidak langsung beriman, tidak langsung percaya kepada pesan yang dibawa oleh Nabi Musa. Qalu, perhatikan di kata itu. Qalu, mereka berkata, atattakhizuna, apakah kamu akan menjadikan kami huzwa, bahan candaan? Apakah kamu akan menjadikan kami ini bahan ejekan? Wong kami itu mencari titik terang. Siapakah yang sebenarnya menjadi pembunuh? Lah kok suruh nyembelih sapi? Emangnya mau nyate? Ya, ini tingkah dari kaum Nabi Musa yang ongkoh bertanya. Sebenarnya dia bertanya, begitu dijawab ngeyel, tidak langsung percaya, membantah, bahkan ini reaksi meragukan jawaban dari Nabi Musa. Ada kan di antara kita yang bertanya, begitu dijawab nggak percaya sama jawabannya? Ada orang yang suka begitu, betul? Iya, karena pribadinya pantas untuk diragukan. Jadi begitu mendengarkan jawaban dari orang lain, dia ragu-ragu. Jangan-jangan orang yang menjawab seperti dirinya, tukang bohong. Ya, ayo jauhi kebiasaan bohong. Sekecil apapun jangan ada yang berani bohong. Nanti kata-katanya akan diragukan. Nabi Musa itu kan menyampaikan pesan Allah, diragukan sama kaumnya. Apa jawaban Nabi Musa? Qala, telah berkata Nabi Musa, a'udzubillahi, aku berlindung dengan Allah, an akuna, agar aku tidak menjadi minal jahilin, minal dari bagian al jahilin, orang-orang yang bodoh. Secara tidak langsung Nabi Musa itu berharap dirinya itu tidak bodoh. Setidaknya ini bentuk ketawaduan Nabi Musa. Utusan Allah itu selalu rendah hati, selalu rendah diri, tidak suka menyombongkan diri. Secara tidak langsung kalau Nabi Musa itu tidak dimasukkan bagian orang yang bodoh, berarti Nabi Musa itu pintar. Saya mengambil pelajaran dari sini Ibu. Murid-murid saya di majelis yang suka bertanya, begitu dijawab ngeyel, nggak gitu Bu De, nggak gitu Bu Ismi. Wajar Bu, ya, wajar. Tidak semua orang tahu kualitas kita, ya, tidak semua orang tahu kualitas kita. Kita jangan buru-buru tersinggung. Kalau ada yang meremehkan kita, maka kita langsung minta perlindungan kepada Allah, minta jaminan dari Allah agar kita tidak termasuk orang yang bodoh. Garis bawahi di situ Ibu ya. Lalu apa? Begitu ditekankan oleh Nabi Musa bahwa saya berlindung kepada Allah supaya tidak dimasukkan golongan orang yang bodoh. Artinya Nabi Musa itu orang pintar, tapi tidak disebutkan kata pintar. Setelah Nabi Musa menegaskan, kaumnya berkata di ayat 68, qalu du'u lana, qalu, mereka telah berkata kaumnya Nabi Musa, ud'u lana, mintakanlah untuk kami, berdoalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu. Supaya apa Tuhanmu? Yubayyin lana, memberikan keterangan untuk kami, mahiyah, apakah dia, sapi betina itu kayak apa, bagaimana sapi betina itu wahai Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, dia sudah berkata, innaha, sesungguhnya dia, sapi betina itu, baqaratun, adalah sapi betina yang la faridu, tidak tua, wala bikrun, dan tidak juga muda, akan tetapi awanum, tengah-tengah, baina zalik, di antara itu, di antara tua dan muda, umur sapinya di tengah-tengahnya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda.
Oke, kata kaumnya. Tapi tetap belum jelas tuh, Bu. Nah, tetap kita garis bawahi kaumnya Nabi Musa. Kita ambil positifnya kaum Nabi Musa, kalau belum paham sebaiknya bertanya. Jangan sampai belum paham menyimpulkan sendiri. Khawatir kita gagal paham menjadi suudzon. Setelah Nabi Musa menyebutkannya, fa'alu, maka kerjakanlah oleh kalian untuk menyembelih Baqarah marun, apa yang sudah diperintahkan untuk kalian dari Allah. Artinya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina supaya kalian mendapatkan jawaban atas pertanyaan kalian. Kaumnya Nabi Musa merasa belum paham karena jenis sapi itu banyak. Sapinya siapa, sapi yang harus bagaimana, ya, tentunya ada syarat-syarat khusus. Maka bertanya lagi kaumnya Nabi Musa di ayat 69. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qalu, mereka kaum Nabi Musa berkata, ud'u lana, pintakan untuk kami rabbaka, dari Tuhanmu, ma launuha, launuha, warnanya sapi betina. Nabi Musa menjawab, garis bawahi Ibu, Nabi Musa kalau menjawab nggak kata sendiri, tapi lihat, qala, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, sudah berkata, berarti Nabi itu ucapannya menyampaikan pesan dari Allah. Yaqulu innaha, yaqulu, dia Allah sudah berkata, innaha, sesungguhnya sapi betina itu, baqaratun, seekor sapi betina, safra'u, yang kuning, faqi'un, pekat kuningnya, mendekati kuning emas, launuha, warnanya, tasurrun nazirin, tasurrun, membuat senang, nazirin, siapapun yang menatapnya. Artinya sapi betina ini warnanya beda dari sapi yang lainnya, karena warnanya khusus, berwarna kuning pekat mendekati kuning emas. Maka ini yang dijadikan sebagai judul surat dari surat Al-Baqarah. Kaumnya Nabi Musa bertanya kembali untuk penegasan di ayat 70-nya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Qalu, mereka telah berkata, ud'u lana, mintakan kepada kami rabbaka, dari Tuhanmu, wahai Musa, ma hiya, bagaimana dia. Innal baqarah, sesungguhnya sapi betina itu, tasyabaha alaina, masih samar buat kami, masih ragu-ragu kami untuk menetapkannya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, wa inna, dan sesungguhnya kami kalau sudah diterangkan lagi, insyaallah, jika Allah izinkan, lamuhtadun, benar-benar akan dapat petunjuk yang jelas. Nabi Musa menjawab di ayat 71-nya, qala, Nabi Musa berkata, innahu, sesungguhnya dia Allah, yaqulu, sudah berkata, innaha, sesungguhnya baqaratun, sapi betina itu, la zalulun, tidak pernah terpakai. Tidak pernah terpakai apa? Tusirul arda, untuk membajak bumi, wala tasqil harsa, dan juga sapi betina itu tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatun, sehat wal afiat, tidak ada cacatnya. La syiyata fiha, tidak ada belang di kulitnya sapi betina. Karena sapi-sapi yang lain kulitnya belang, sapi ini spesial, tidak ada belang di kulitnya.